Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ussalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di majelis ini. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita semua di bulan Ramadan secara khusus, juga di bulan-bulan berikutnya. Dan apapun yang menjadi kekurangan kita semua di bulan Ramadan dan seterusnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah kepada kita semua untuk memperbaikinya dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua ampunannya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan fikih ibadah. Di pembahasan yang terdahulu kita sudah menjelaskan kitabut thaharah dengan rincian poin-poin pembahasannya, dan selanjutnya kita akan mulai membahas tentang kitabus shalah, pembahasan tentang fikih salat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali tentang betapa istimewanya ibadah salat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua, yang nanti setelah kita membahas ini tentu kita akan paham betapa mulia dan agungnya ibadah salat. Maka seorang muslim punya prinsip dalam hidupnya, dia mengagungkan, dia memuliakan ibadah salat ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika prinsip ini kita pegang, maka tidak ada ceritanya ya kita akan meremehkan ibadah salat. Dalam hidup ini, kalau kita memiliki satu barang berharga, nilainya, harganya sangat mahal, tentu kita akan memberikan perlakuan yang khusus kepada barang mahal ini. Bapak kalau punya HP harga 2 juta dengan yang harga 30 juta, kira-kira perlakuannya beda tidak? Pasti beda gitu ya. Karena kita tahu ini barang mahal, ini barang murah. Kalau HP kita yang mungkin harga 2 juta jatuh dari atas lemari, kita tidak akan terlalu pusing begitu ya. Toh harganya juga murah. Tapi beda rasanya kalau HP harga 30 juta kemudian terbanting, ya terjatuh dari atas lemari. Nah begitu para jamaah. Kalau untuk urusan dunia, ketika ada sesuatu yang nilainya mahal, kita akan memberikan perlakuan yang begitu khusus. Maka bagaimana dengan ibadah salat yang begitu luar biasa keistimewaan dan keutamaannya? Maka tidak ada ceritanya seorang mukmin kemudian meremehkan, memurah meriahkan ibadah salat. Ya, dia akan mengagungkan dan memuliakannya. Maka perlakuannya pun sangat khusus. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengingatkan kita semua ya bagaimana keistimewaan ibadah salat itu.
Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya salat itu merupakan syariat seluruh para nabi dan rasul. Jadi dari nabi pertama sampai nabi dan rasul terakhir, mereka punya syariat yang sama, yakni sama-sama diwajibkan mengerjakan salat. Tentu yang berbeda adalah kaifiyatnya. Nah, ketika setiap para nabi dan rasul diberi syariat berupa ibadah salat, ini menunjukkan keistimewaan dari salat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut salat itu dengan iman. Karena memang pembeda antara mukmin dan kafir adalah salat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam satu ayat ketika menceritakan tentang perpindahan kiblat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian yang dimaksud adalah salat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Karena sebelum menghadap ke kiblat Ka'bah Baitullahil Haram, Baitul Maqdis itu menjadi kiblat pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur hati orang-orang beriman bahwa jangan khawatir dengan salat-salat kalian yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah menyebut salat ke Baitul Maqdis itu dengan iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya ini keistimewaan, keutamaan daripada ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan iman. Kemudian perintah salat itu adalah perintah yang langsung datang dari Allah. Biasanya Allah ketika menurunkan syariat itu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Namun untuk ibadah salat ini perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peristiwa yang masyhur di kalangan kita, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Kemudian salat merupakan rukun yang kedua dalam rukun-rukun Islam. Menunjukkan bahwa kewajiban pertama setelah kewajiban iman itu adalah kewajiban untuk mengerjakan ibadah salat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kedudukan salat setelah dua kalimat syahadat. Wajib seluruh manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu kewajiban berikutnya yang paling mendasar adalah kewajiban salat. Maka salat ini menjadi barometer bagus dan tidaknya rukun-rukun Islam yang lainnya. Dia lebih istimewa dibandingkan dengan puasa dan zakat. Dia lebih utama ya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah haji yang ada di dalam rukun Islam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian salat juga merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat. Awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Dan ini menunjukkan keistimewaan juga kedudukan salat yang begitu tinggi. Ada dua ya. Yang pertama kali dihisab, pertama terkait dengan hak Allah, itu namanya ibadah salat. Kemudian yang kedua terkait dengan hak sesama hamba Allah. Nah itulah darah. Darah itu yang nanti pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat. Maksudnya terkait dengan hak sesama manusia. Maka jiwa seorang mukmin itu lebih mahal ketimbang dunia dan seisinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kewajiban yang paling sering disebut di dalam Al-Quranul Karim adalah kewajiban salat. Dan ini menunjukkan bahwa salat kedudukannya tinggi. Ketika diulang-ulang penyebutannya, perintah kewajibannya di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga salat merupakan kewajiban yang berulang setiap hari. Beda dengan ibadah puasa. Puasa setahun sekali di bulan Ramadan.
Haji seumur hidup sekali, zakat setahun sekali, itu pun bagi yang mampu. Haji juga bagi yang mampu. Tapi sholat ini kewajiban setiap hari yang berulang, 5 kali. Walaupun 5 kali, kata Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, wahiyya khamsah, ya, hiya khamsatun wahiyya khamsuna. Walaupun 5 kali dalam sehari semalamnya, tapi dia setara dengan sholat 50 kali ya sehari semalam. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj dikisahkan, awalnya Pak, kita diwajibkan sholat itu 50 kali sehari semalam. Kebayang ya, dari 24 jam wajibnya 50 kali. Berarti 1 jamnya 2 kali sholat. Berarti setiap per setengah jam kita wajib sholat. Alhamdulillah, ternyata sholat itu dikasih keringanan. Jadi 5 kali saja sehari semalam. Begitu ya. Ini kasih sayang Allah kepada umat ini. Maka kalau disia-siakan, keterlaluan ini. 5 kali ya sehari semalam. Allah cuma minta 5 kali dari 24 jam. Kalau orang itu tidak disiplin sholat, ini namanya keterlaluan. Ya, keterlaluan para jamaah. Allah cuma minta 5 kali sehari semalam. Itu pun kan sekali sholat tidak 1 jam. Ya, sekali sholat paling tidak 10 menit. Ya, 10 menit selesai. Kalau 5 kali cuma 50 menit saja dari 24 jam. Berarti berapa persennya itu Pak? Sedikit sekali. 50 menit dari 24 jam itu kan nilainya sedikit. Nah, itu para jamaah. Namun jangan khawatir, 5 kali kita wajib sholat sehari semalam. Kata Nabi, wahiyya khamsuna. Dia setara dengan pahala 50 kali sholat. Masya Allah. Karena memang di dalam dinul Islam, di dalam syariat Nabi Muhammad, 1 kali kebaikan itu dilipat gandakan menjadi minimalnya 10 kali. Berarti kalau kita 1 kali sholat sama dengan 5 kali sholat, ya, sama dengan 50 kali sholat. 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Nah, kita di bulan Syawal seperti ini ada anjuran untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Pahalanya apa kata Nabi? Kana kasiyamid dahri. Ya, siapa yang selesai puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia itu puasa setahun penuh. Penjelasannya bagaimana? Ya, kata para ulama, 1 kali kebaikan dalam Islam dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Kalau kita selesai puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kali 10 sama dengan 10 bulan. Kalau kita tambah 6 hari puasa di bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60. 6 hari sama dengan 60 hari kita puasa. Berarti 10 bulan tambah 60 hari genap sudah. Jadi satu tahun. Maka sebetulnya Pak, sebetulnya eman-eman ya, kalau kita itu tidak puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena fadilahnya 1 tahun. Kan nggak ada ya orang biasa bisa puasa 1 tahun full. Ya. Ramadan saja yang cuman 30 hari 1 bulan, yang cuman mindahin jadwal makan, ya ternyata banyak orang yang tidak puasa. Begitu. Bagaimana kalau 1 tahun? Tidak ada yang mampu. Tapi ternyata pahalanya bisa kita dapatkan. Ya. Ini kalau dianalogikan ke urusan dunia, kayaknya semua orang akan berlomba-lomba. Gitu. Kalau ada orang nyuruh kita kerja 1 bulan, tapi kalau mau nambah 6 hari, kita gaji full 1 tahun. Kebayang kan? 1 bulan kamu kerja sama saya, gajinya 3 juta. Tapi kalau kamu mau nambah 6 hari saja, tak gaji 12 bulan. Sudah ada angka ya di bayangannya. Wih, luar biasa ini, 1 bulan 6 hari saja, ya saya bekerja, saya akan dapatkan uang 36 juta. Ya, itu orang setruk saja bisa daftar Pak. Ya, Masya Allah. Nah, ini pahala. Ya, pahala itu kan yang berperan di situ iman.
Jadi kalau orang tipis iman ya mohon maaf akan berat gitu ya, walaupun cuma 6 hari berat rasanya. Tapi kalau orang punya keimanan, keistiqomahan ya di dalam dirinya, jiwa raganya, maka dia akan berusaha. Dia akan berusaha bagaimana 6 hari ini dia bisa mendapatkannya. Supaya apa? Supaya dapat pahala setahun puasa. Masya Allah. Sama seperti berjamaah salat isya dan subuh. Berat memang salat isya para jamaah yang dirahmati Allah. Waktu-waktu kita lelah atau sebagian orang masih di jalan kena macet begitu ya. Waktu subuh waktu paling nikmat untuk dia tidur. Tapi kalau dia punya iman, sedang kuat imannya, dia akan berusaha berjamaah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Fadilahnya sama dengan hitungan pahala salatul lail semalaman. Jadi kalau kita sholat berjamaah isya kata Nabi seolah-olah kita sholat malam sampai separuh malam. Kalau ditambah sholat berjamaah subuh fadilahnya menjadi lengkap. Seolah-olah kita sholat semalaman suntuk. Masya Allah. Maka kalau orang mengerti apa yang akan dia dapatkan dari sholat berjamaah di masjid, dia akan datang ke masjid itu walaupun dengan cara merangkak. Nah orang-orang kita ini Pak baru sadar dengan itu ketika sudah jatuh stroke gitu ya. Baru nyesel kenapa saya tidak ke masjid. Lebih nyesel lagi ketika didatangi malakatul maut. Ya, padahal rumahnya tidak jauh dari masjid. Setiap RT ya di kita ini ada masjid. Maka aneh kalau seorang muslim kemudian tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Ya. Nah yang begini-gini yang nanti akan disesali. Di saat orang itu sudah tidak mampu lagi melakukannya. Di saat sudah rematik, di saat sudah encok, ya di saat sudah asam urat, di saat sudah stroke, ya, baru kemudian menangis menyesal. Kenapa ketika sehat saya tidak datang ke masjid? Begitu ya. Terlebih dia akan sangat menyesal ketika didatangi malakatul maut. Ya, karena penyesalan ketika itu tidak lagi bisa merubah keadaannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini sholat ya, dia kewajiban yang berulang setiap harinya 5 kali, beda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian sholat tidak gugur secara keseluruhan, apapun kondisi kita, keadaan kita. Namun Allah berikan rukhsah di dalamnya. Kalau puasa Pak bisa gugur ketika kita safarnya berat, ketika kita jatuh sakit ya. Tapi sholat ini ketika sakit wajib sholat. Ketika sehat apalagi. Begitu ya. Tidak ada gugur ya di dalam sholat. Ketika kita mukim, ketika kita safar, sholat itu tetap wajib. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini beberapa keistimewaan daripada ibadah sholat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pengingat bagi kita. Berikutnya sedikit kita sampaikan bahwa sholat ini karena dia ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ya yang harus kita perlakukan dengan perlakuan yang khusus, maka untuk bisa meraih kesempurnaannya dibutuhkan persiapan. Kalau ibadah-ibadah yang lain butuh kepada persiapan. Kemarin kita sebelum masuk Ramadan itu selalu mendapatkan pembahasan tentang bagaimana mempersiapkan Ramadan yang sebaik-baiknya. Bapak yang mau berangkat ibadah haji di tahun ini, ya tentu manasiknya berkali-kali, belajar lagi sebagai ajang persiapan. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Maka lebih-lebih lagi ibadah salat. Tidak akan sempurna kita dapatkan ibadah salat ini kecuali dengan persiapan yang matang. Maka ada beberapa poin persiapan yang dijelaskan para ulama. Pertama, menghilangkan segala perkara yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kekhusyuan di dalam ibadah salat. Ini penting ya menjadi persiapan. Menghilangkan segala perkara. Segala perkara ini apapun. Semua perkara yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kekhusyuan di dalam ibadah salat. Kalau Nabi memberikan beberapa contoh, ya di antaranya dari hadis-hadis yang ada kita simpulkan, Nabi misalkan melarang
ya salat dengan pakaian yang bergambar. Pakaian yang bergambar, karena seringkali ini mengganggu ya kekhusyuan di dalam ibadah salat. Padahal khusyuknya ibadah salat ini inti daripada ibadah salat itu sendiri. Maka ya kalau mau salat usahakan pakaiannya jangan yang bergambar. Ya. Di musim tertentu para jamaah ya orang seneng banget pakai pakaian gitu ya. Di belakang ada foto terpampang besar, coblos nomor 2 gitu. Nanti dibaca sama yang di sop belakang, oh saya nomor 1 gitu. Jadi lagi sholat, ya mengingat yang begitu-begituan, akhirnya kan mengganggu, merusak konsentrasi orang di dalam sholat. Kalau bapak pakai sarung, begitu ya. Kalau bapak pakai sarung, lumrahnya orang pakai sarung, biasanya capnya di mana pak? Lumrahnya orang kita pakai sarung itu capnya disimpan di belakang kan, gitu ya. Nanti itu bisa dibaca sama orang belakang. Sarung Samarinda, oh Samarinda, berarti lokal itu. Nah, nanti dibaca lagi Atlas, dibaca lagi Gajah Duduk, gitu ya. Nah, yang keren itu kalau yang dibaca apa pak? Sarung mahal tuh, yang harganya jutaan tuh, BHS ya. Oh ini BHS berarti ini orang sultan ini gitu. Sarungnya jutaan rupiah ya. Tidak pakai pabrik, itu dibuatnya pakai tangan, ditenun. Nah itu para jamaah. Akhirnya kan orang jadi rusak konsentrasinya. Maka sebaiknya ini pak, ya capnya dilepas aja dulu, begitu ya. Capnya dilepas dulu supaya tidak mengganggu orang yang ada di belakang, gitu ya. Ustadz kan itu mau kita. Nggak ada urusan dengan orang belakang. Iya memang nggak ada urusan, itu sarung-sarung kita gitu. Apa urusannya dengan orang? Cuman ya kita ini dalam rangka untuk ya menjaga kekhusyuan ibadah sholat. Apalagi ya mohon maaf sholat yang jahriyah. Sholat jahriyah, imamnya baca ayat-ayat panjang, surat-surat panjang. Orang tidak ngerti ini yang dibaca surat apa, ayat berapa. Apalagi kalau disuruh ditanya tentang terjemahannya. Ini surat yang dibaca ini bahas tentang apa. Apalagi lebih dalam lagi kalau ditanya tafsirannya. Boro-boro gitu ya. Suratnya aja nggak tahu surat apa, ayat berapa. Gitu. Akhirnya karena dia tidak bisa menangkap apa yang dibaca oleh imam. Akhirnya kan hatinya mencari kesibukan yang lain. Ayo sibuk mikirkan apa-apa yang ada di luar sholat. Termasuk tadi itu. Kalau ada warna-warna gambar-gambar yang ada di sekitarnya itu pasti jadi lamunan. Ya membaca sarung di depannya. Ini Atlas, ini Gajah Duduk, ini Wadimor. Gitu ya. Hayo terus ya. Akhirnya kemana-mana. Rusak ya kekhusyuannya. Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini salah satunya. Jangan pakai pakaian yang bergambar, yang sekiranya bisa mengganggu orang di belakang kita. Baik para jamaah. Berikutnya, salat dengan menahan buang hajat. Nah, ini tidak diperkenankan. Sahabat Abi Darda menjelaskan di antara tanda lurusnya pemahaman seseorang adalah orang itu mendahulukan hajatnya ya sebelum dia mengerjakan salat, sehingga salatnya bisa khusyuk. Tidak boleh, ya tidak boleh ditahan-tahan. Walaupun memang ada penjelasan gitu ya. Kalau tidak kebelet-kebelet banget masih mungkin bisa ditahan dan waktunya tidak jauh dari salam, sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah ditahan. Tentu yang dimaksud di sini yang tekanannya tekanan tinggi begitu ya. Kebelet banget. Nah itu jangan ditahan-tahan, Pak. Ya orang kita seringnya punya anggapan ini eman-eman sholat jamaah saya gitu ya. Kan sebentar lagi. Makanya dia tahan betul-betul tahan, jangan sampai jebol ini pertahanannya. Nah akhirnya konsentrasinya bukan ke sholat lagi, fokusnya bagaimana dia bisa menahan ini supaya tidak jebol, gitu ya. Nah disitulah rusaknya ibadah sholat, konsentrasinya jadi buyar. Makanya Nabi melarang menahan ya buang hajat ketika sholat. Termasuk menahan buang angin, ya, termasuk menahan buang angin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi pun
memberikan penjelasan salat ketika matahari sangat terik. Nah, ini Nabi pernah suatu ketika di waktu zuhur mengakhirkan waktu salat. Mengakhirkan waktu salat karena khawatir kalau salat zuhur ketika sangat terik sekali ini bisa merusak konsentrasi atau khusyuknya ibadah salat. Alhamdulillah ya, masjid-masjid di kita walaupun Balikpapan termasuk kota yang panas begitu ya, alhamdulillah masjid-masjid rata-rata sudah ber-AC ya, sehingga yang seperti ini bisa ditangani begitu ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mendatangi salat dengan tergesa-gesa ini juga bisa merusak kekhusyuan ya. Seringkali orang mengejar rukuknya imam begitu ya, dia senang masbuk ya, tidak disiplin waktu, akhirnya wudhunya tergesa-gesa. Kemudian karena kedengaran ya suara imam keluar ya, dia mengejar, betul-betul mengejar ruku ya. Itu ketika wudhu saja sudah tidak konsentrasi begitu ya. Mudah-mudahan imam bacanya surat Yasin begitu ya, biar panjang-panjang, saya tidak masbuk gitu. Nanti ketika tahu yang dibaca surat pendek, akhirnya lebih tergesa-gesa lagi ya. Dia datang dari tempat wudhu masuk ke masjid tergesa-gesa, kadang terpleset-pleset para jamaah. Ketika masuk ke barisan itu dalam kondisi ngos-ngosan. Nah, itu yang merusak kekhusyuan ibadah salat. Maka Nabi melarang ya tergesa-gesa mendatangi shaf salat. Tidak ada masalah kalau kita kemudian terlambat, kalau memang kita berhajat gitu. Orang BAK, BAB itu kan hajat gitu ya. Tidak bisa kompromi dalam masalah itu. Selesaikan saja dulu walaupun kita terlambat. Intinya bagaimana pahala sholat berjamaah tetap kita dapatkan. Kemudian jangan sholat ketika makanan dihidangkan. Ya, ketika makanan dihidangkan dan kita sangat lapar. Begitu ya. Nah, nasi kotak ini bisa jadi daya tarik ini Pak ya. Aromanya kecium sedang sholat gitu. Pas lapar banget begitu ya. Nah, ini bisa mengganggu. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa penjelasan dari Nabi sebagai bentuk persiapan ya memasuki ibadah sholat. Hilangkan segala sesuatu yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kekhusyuan dalam ibadah sholat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya tidak sholat kecuali setelah masuk waktu. Ini juga persiapannya. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Indonesia ini termasuk daerah yang waktu sholatnya itu pas banget gitu, enak. Ya, pas terbit itu ketahuan dengan jelas, pas matahari di tengah itu enak ya. Kita wilayah yang strategis memang gitu ya. Waktu-waktu sholat itu pas banget ya. Artinya peletakan waktunya itu nyaman, enak. Ya, di sebagian daerah kan tidak seperti kita ya. Puasa di sebagian daerah itu ada yang panjang sekali karena malamnya pendek, siangnya panjang. Kalau di kita pas ini. Paling kalaupun bergeser hanya hitungan menit saja gitu. Dan kita sama-sama tahu pergeseran itu. Pernah mungkin kita sholat maghrib 5:30. Pernah juga mungkin kita sholat maghrib 6:30. Bergesernya tapi tidak terlalu banyak. Antara itu saja. Patokannya jam 6 kalau maghrib. Kalau subuh patokannya rata-rata jam 5 kan begitu ya. Atau antara jam 5 jam 4. Kalau zuhur jam 12 patokannya. Bisa kurang, bisa lebih ya, tergantung ya peredaran waktunya. Kemudian para jamaah, menutup aurat ini termasuk persiapan. Menghilangkan najis dari badan, pakaian, tempat sholat. Ini sudah kita bahas pembahasannya. Termasuk berdiri ya, berdiri untuk mengerjakan sholat, menghadap ke kiblat. Ini semua bentuk persiapan. Nah, berdiri di dalam sholat dijelaskan oleh para ulama, jari jemari kaki kita semuanya menghadap ke kiblat, gitu ya. Ini posisi berdiri di dalam sholat. Dan ketika nyusun saf pun, kalau posisi berdiri kita seperti itu, insya Allah saf akan lebih tertib, lebih rapi, lebih lurus dan lebih rapat. Taib para jamaah, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kita akan bahas dulu hal-hal yang berkaitan dengan kaifiatnya, karena poin-poin pembahasan tentang sholat itu sangat panjang sekali
Nah, kita berusaha untuk meringkasnya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.